Saya terkena autoimun itu kurang lebih tahun 2008. Karena waktu itu saya tuh pengen banget kurus. Jadi semua obat-obat pelangsing saya minum. Nah itu gejalanya kalau tangan udah dilurusin nggak bisa dibengkokin. Kalau udah dibengkokin nggak bisa dilurusin, itu sakit banget. Pokoknya semua orang aku bilangin minta maaf. Rasanya kayaknya aku udah nggak kuat lagi nih, kayaknya udah mau meninggal waktu itu. Katanya Mbak Nuni kondisi autoimun itu membaik setelah merubah pola makan. Bener nggak tuh ceritanya? Bener banget. Orang autoimun bisa sembuh, bisa. Makanannya dibagusin, lebih banyak ke lemak dan protein. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Siska Kecika. Kali ini kita kedatangan narasumber seorang bu guru cantik nih. Namanya Mbak Febe Veronica atau Mbak Nuni Purbasari. Mbak Nuni ini sebentar lagi akan sharing pengalamannya yang kondisi autoimunnya membaik setelah memperbaiki pola makan. Kita sapa Mbak Nuni ya. Halo Mbak Nuni, apa kabar? Teh Cika, gadis pisang. Alhamdulillah. Kabarnya baik, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Mbak Nuni, katanya Mbak Nuni kondisi autoimunnya itu membaik setelah merubah pola makan. Bener nggak tuh ceritanya? Bener begitu? banget. Oh ya, jadi kalau boleh tahu kira-kira Mbak Nuni kapan nih terkena autoimunnya? Saya terkena autoimun itu kurang lebih tahun 2008. 2008. Itu dalam 2008 tuh karena waktu itu saya tuh pengen banget kurus. Jadi semua obat-obat pelangsing saya minum. Mungkin di situ terjadilah akibat dari tadinya banyak makan karbohidrat terus digerus sama minum obat-obat pelangsing, akhirnya terjadilah leaky gut ya. Leaky gut atau kebocoran karbohidrat di usus. Nah, itu gejalanya kalau tangan udah dilurusin nggak bisa dibengkokin. Kalau udah dibengkokin nggak bisa dilurusin, itu sakit banget. Itu gejalanya awalnya kayak gitu. Awalnya. Kalau udah jongkok nggak bisa berdiri. Kalau udah berdiri nggak bisa jongkok. Makin parah. Akhirnya makin kurus. Mau nelen juga susah. Sampai akhirnya bilang tuh sama suami, Pi, maafin aku ya, aku bilang gitu ya. Pokoknya semua orang aku bilangin minta maaf. Rasanya kayaknya aku udah nggak kuat lagi nih, kayaknya udah mau meninggal waktu itu. Sampai akhirnya suami mikirnya dulu rematik, paling rematik kasih balsem sembuh lah ya. Dia pikir. Tunggu dulu Mbak Nuni, itu tahun 2008 itu begitu kena gejala itu di umur berapa tuh? Usia berapa? 38. Oke, lanjut. Jadi tadi gejalanya persendian kaku, kesenggol dikit dijerit. Terus akhirnya ketemu teman atau ketemu saudara, carilah dokter. Terus ada juga teman guru, waktu itu Ibu Jojor kalau nggak salah, kayaknya nih penyakitnya kayak suami saya nih, dia bilang gitu. Nanti kamu harus mencari dokter ahli reumatologi nih, dia bilang gitu. Jadi ada tuh Ibu Jojor, baik banget, dikasih tahu. Akhirnya aku bilang sama suamiku, yuk Pi, kita nyari dokter deh. Karena waktu itu udah pakai dokter internis 2, bukannya makin sembuh makin kaku karena bukan ahlinya autoimun ya. Terus akhirnya cari tuh seluruh Jakarta, semua rumah sakit dicari, sampai akhirnya ketemulah dokter ahli reumatologi, Dokter Yoga Kasmir di PGI Cikini. Nah, di situ bersyukur masih dikasih kesempatan ketemu dokter, langsung dideteksi, dia diagnosa, cek urin, cek darah, cek radiologi, tulang-tulang, pengapurannya bagaimana, bla bla blanya itu semuanya. pemeriksaan awalnya tulang, darah,
urin juga. Semuanya deh ngecek itu hampir waktu itu tahun 2008 itu hampir 7 juta. Masya Allah. Iya, hampir 7 juta. Wow, juga tapi ya namanya buat nyawa ya. Ya. Terus akhirnya ketahuan kata dokter, oh ini rheumatoid arthritis, radang sendi, radang tulang. Waktu itu saya bawa juga tuh obat-obatannya. Kata dokter, waduh ini mah udah nggak bagus ini merusak organ, ini nggak boleh pakai obat-obatan apa ini? Obat-obatan rematik biasa. Jadi sebelum diperiksa ini, Mbak Nuni memang udah sering konsumsi obat-obatan rematik biasa. Itu juga dari dokter spesialis, internis bagian dalam, tapi nggak ahlinya autoimun. Wah, bukannya tambah sembuh, tambah parah kan? Ya. Tambah parah. Nah, sejak itu ketemu dokter, minum obat sih ya. Waktu itu minum obat, jadi sembuh dengan obat. Ya udah, setiap bulan harus kontrol tuh dari obatnya dosis tinggi sampai lama-lama dosis rendah. Tapi kan akibat efek dari obat steroid, kortikosteroid itu bikin moon face kan. Moonface itu apa? Muka bulat, gendut kayak gembil. Kayak bulan. Wah, badan juga makin jadi gemuk. Makin gemuk. Jadi doyan makan kan itu obat-obatan itu kan. Ini obatnya diminum setiap hari. Diminum setiap hari waktu itu. Kan disuruh sama dokter. Dari tahun 2008 itu. Dari 2008 sampai 2017 tuh minum obat terus tuh. Kalau habis tebus lagi. Iya, harusnya tiap bulan harus kontrol. Oke. Terus gimana kondisi Mbak Nuni setelah minum obat itu? Enak, minum obat enak. Bener, sembuh. Tadinya tangannya udah kaku begini, udah bisa lurus lagi gitu ya. Gitu. Tapi ya sembuh sejati itu kan sembuh tanpa obat ya. Ya kan? Kalau hidup tapi masih minum obat itu namanya belum sembuh kan? Iya juga ya. Iya benar. Jadi terus berlanjut minum obat, kemudian terus kan kata dokternya coba kalau bisa hamil. Secara otomatis ibu-ibu yang hamil itu sistem imun didropkan supaya tubuh bisa menerima zigot. Ya berdoa-doa gitu minta hamil. Justru disarankan untuk hamil. Kalau bisa hamil. Bener akhirnya hamil tuh. Ya alhamdulillah banget deh bisa hamil tuh anak yang ketiga. Pas saya usia 41 tahun. Selama kehamilan bener saya nggak minum obat. Karena bener sistem imun. Padahal dalam kondisi autoimun ini. Iya, tapi bener autoimunnya langsung drop. Langsung turun. Tapi masa mau tiap tahun hamil sih, ya kan? Bener juga. Iya. Nah, ketika anak mulai setahun, 2 tahun, 3 tahun, mulai kumat lagi tuh 2015, 2016. Setelah melahirkan setahun 5 tahun udah mulai kumat lagi. Terus ke dokter lagi dong? Ke dokter lagi. Tapi mikirnya aduh ke PGI Ciki ini jauh ya. Akhirnya saya ke Siloam. Dan kebetulan dokternya Dr. Sandra Langgau itu yang di Siloam itu mahasiswanya Dr. Yoga Kasmir yang di PGI Ciki ini, jadi tahu riwayatnya. Jadi ya udah terus kontrol terus dari 2015 2016 sampai suatu hari di 2017 sama teman aku dicemplungin tuh di grup Facebook dicemplungin di grup ketofastosis Indonesia. Itu? Saya juga bingung tuh, sebulan 2 bulan saya baca nih apaan sih gitu ya. Saya pahamin sendiri karena saya guru kan. Ini komunitas. Ternyata ini komunitas di mana orang-orang ini melakukan gaya hidup dengan berpuasa dan tidak dengan low carb ya, rendah karbohidrat. Dengan makan makanan yang rendah karbohidrat. Iya, saya baca kayaknya oke nih gitu ya. Udah sebulan 2 bulan memahami, pas bulan ketiga 1 September 2017 saya mulai ngejalanin ketofastosis lifestyle. Mulai 2017 awal berarti ya. 1 September. Terakhir ya. September 2017. Itu tanpa amunisi. Nekat. Tanpa amunisi. Tanpa VCO, tanpa teh hijau. Akhirnya sakau 2 minggu. Sakau 2 minggu itu maksudnya apa? Ada gejala gitu maksudnya? Sakau 2 minggu itu ya biasa tubuh dicekokin nasi, teh manis. Wah, biasa teh manis, minumnya teh botol. Kalau nggak teh botol saya nggak minum. Tunggu, jadi iya. Tunggu, jadi Mbak Nuni mulai melakukan pola makan rendah karbohidrat ketofastosis itu bulan September tahun 2017. Iya. Nah, yang Mbak Nuni pantang apa nih yang nggak dimakan apa? Yang ya akhirnya dalam belajar itu kan
ada fase induksi, ada fase konsolidasi, ada fase maintenance. Kan untuk menuju langsung brek ngelepasin semua susah kan. Jadi saya nasi dulu. Jadi saya malah masuknya dari fase maintenance. Oh, jadi hilangkan nasi dulu ya. Sayur dan buah masih makan. Sayur dan buah masih makan. Terus baru maju ke konsolidasi, buahnya dibuang. Oh, iya, baru bertahap. Bertahapnya langsung. Nah, udah 3 bulan baru paham banget tuh. Baru malah di fase induksi baru paham banget tuh di 3 bulan. Oh. Seperti itu. Fase induksi. Jadi itu ada fase-fasenya ya. Iya. Yang Mbak Nuni pertama lakukan adalah mengurangi nasi atau menghilangkan. Menghilangkan nasi. Nasi sama gula. Gula apa nih? Gula pasir. Iya, minum gula merah. Manis. Gula merah juga, semua gula dia udah. Terus apa lagi yang Mbak Nuni hilangkan setelah itu? Ya roti. Roti udah nggak makan lagi? Udah nggak makan, udah yang biasanya mie instan tuh, mie goreng tuh, aduh enak banget kan. Berarti udah nggak jajan dari luar lagi ya? Nggak jajan luar dengan lagi. mengatur makan seperti itu ya? Iya. Terus kemudian kalau udah ubah pola makan, Mbak Nuni masih minum obat? Nah benar. Waktu itu kok makin enak, badan makin enak. Abis sakau itu makin enteng gitu ya. Terus udah nggak sakit-sakit lagi. Ngapain saya minum obat dong? Bisa lepas obat dong, gitu. Ya udah mulai diturunin dosisnya, makin turun, makin lepas. Ya udah lepas lepas obat udah. Oh gitu. Berarti tadi Mbak Nuni cerita Mbak Nuni selama menjalankan ketofastosis ada mengkonsumsi sayuran juga ya. Jadi dalam ketofastosis itu boleh ya makan sayur? Boleh, kan ada fase di mana kalau kita gula darahnya udah di bawah 80 mg per desiliter, kita bisa naik fase konsolidasi kan boleh makan sayur kan. Sayur yang bebas dimakan di ketofastosis, sawi putih, cesim, itu kan bebas boleh tuh. Ya? Boleh. Itu doang sih saya doyannya juga emang itu doang, karena kalau saya makan bayam, brokoli, kol, kembang kol, tahu, udah kenapa tuh? Lagi nggak bisa gerak. Oh ya? Langsung jadi tercetus. Kenapa ya? Justru itu kan sayur-sayuran yang katanya boleh dikonsumsi juga kalau pola makan rendah karbohidrat. Mungkin beda-beda ya, metabolisme tubuh orang beda-beda. Untuk yang seperti saya radang sendi dan radang tulang, mungkin kalau orang Chinese bilang itu sayuran dingin, memang menyebabkan rematik gitu. Mungkin karena banyak kristal oksalat ya. Oksalatnya ya. Jadi memang ada beberapa sayuran yang Mbak Nuni nggak bisa makan karena sensitif untuk autoimunnya. Iya. Terus kalau misalnya kemasukan sayuran itu yang dirasakan oleh tubuh apa? Langsung nggak bisa nengok. Oh ya, kaku lagi. Kaku lagi. Oh, gejala yang dulu timbul lagi. Kalau kayak gitu minum obat dong. Kalau saya masih bisa nahanin, saya bawa tidur 1-2 hari. Bisa sembuh ya nggak minum obat, tapi sampai hari ketiga nggak sembuh baru saya minum obat. Gitu. Saya nunggu 3 hari baru minum obat. Jadi Mbak Nuni yang ngatur sendiri ya? Oke, jadi Mbak tadi sudah rubah pola makannya, sudah stop nasi, stop gula, kemudian stop juga makanan dari tepung terigu ya. Terus kemudian juga Mbak Nuni makan sayur ternyata, tapi ada beberapa sayuran yang nggak bisa dikonsumsi. Nggak bisa dikonsumsi, memang nggak bisa. Kalau buah? Kalau buah alpukat, stroberi. Alpukat, stroberi bisa? Karena kadar gulanya rendah kan, dan berlemak kan kalau alpukat kan. Jadi, jadi makan buah-buahan yang kandungan gulanya rendah. Ya. Berarti kayak berry-berry gitu atau stroberi gitu bisa ya? Stroberi, cranberries, ya cemilannya itu. Bagaimana dengan produk susu? Biasanya kan yang autoimun katanya nih ya sensitif sama produk susu. Kalau Mbak Nuni gimana? Memang hidup ini nggak boleh terlalu rakus ya, nggak boleh terlalu overdosis ya. Kalau pengen ambil secukupnya aja. Tapi kalau udah terlalu rakus, overdosis, minum kopi, pakai whipping cream, berapa sampai kental, nah itu langsung sakit juga sih. Oh gitu. Berasa sesungguhnya sakit. masih bisa toleransi tapi dalam jumlah yang sedikit. Iya, yogurt, keju. Butter sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak juga langsung nyut. Oh iya. Persendiannya langsung nyut dan persendiannya langsung panas.
Oh, I see. Iya. Terus selain melakukan pola makan rendah karbohidrat ketofastosis itu, ada lagi yang Mbak Nuni jalankan selain itu mungkin ada terapi atau perlakuan khusus untuk kondisi autoimunnya? Ya. Olahraga. 5 pilar. 5 pilar ancestral harus ditegakkan. 5 pilar apa tuh? 5 pilar ancestral itu 5 pola hidup sehat nenek moyang kita. Makanannya contohnya harus low carb, ya kan? Rendah karbohidrat. Terus kita punya hidup itu harus sesuai ritme sirkadian. Kapan kita tidur, kapan kita bangun. Jadi waktu malam tidur ya jangan makan, mulai fasting. Jadi yang kedua fasting. Fastingnya apa itu fasting? Fasting, intermittent fasting. Jadi masih boleh minum. Ini puasa yang masih boleh minum. Puasa intermittent fasting. Sekalian detox kan tuh ya, ngeguyur. Bagus buat detox. Bagus ya, buat detox ya. Jadi low carb, intermittent fasting, kemudian moving. Olahraga lah tipis. Nah, yang keempat yang wajib hanya di ketofastosis lifestyle nih, tidur aja diwajibkan ya, diajarin ya. Gak boleh begadang. Karena kalau begadang kan meningkatkan gula darah. Kan ketofastosis lifestyle kan anti inflamasi, anti gula darah tinggi. Kalau gula darah puasanya tinggi berarti akan menyebabkan peradangan, menyebabkan inflamasi. Nah, orang autoimun kan kalau gulanya darah tinggi terus kan inflamasi, nanti radang terus, gejala lagi. Jadi kita mulai tekan gulanya dengan tidak mengkonsumsi high carb starch ya. Zat pati ya, gula. Kita menghindari gula dari zat pati. Tetapi kalau kita karbohidrat yang kompleks seperti yang fiber, ada sayur dan buah yang hipoglikemik itu kan boleh kita makan. Boleh ya. Boleh. Oke. Seperti itu. Jadi yang 4 tadi tidur sleeping. Ya, tidurnya harus cukup. Berarti tidur cukup itu biasanya 7 sampai 8 jam. Ya. Jangan kurang dari itu ya. Untuk supaya tidak terjadi inflamasi. Kemudian kan 5 pilar tadi, yang terakhir apa nih? Ya, feeling happy. Iya, jangan stres. Jangan baperan. Kalau baperan atau stres, ya gula darah bisa meningkat juga. Adrenalin kan meningkat. Oke, sekarang Mbak Nuni gimana caranya biar nggak stres kalau Mbak Nuni sendiri? Kalau aku sekarang kalau pengen nggak stres ya olahraga, terus nyanyi-nyanyi di WC. Happy-happy aja deh. Aplikasi. Di aplikasi. Oke. Ya, alhamdulillah, berarti dengan hanya merubah pola makan, kondisi autoimunnya Mbak Nuni ini membaik. Autoimun yang dialami Mbak Nuni ini adalah RA ya, rheumatoid arthritis. Di mana terjadi kaku pada persendian radang sendi atau radang tulang. Namun Mbak Nuni pun masih mengkonsumsi obat-obatan bila mana terjadi gejala. Gejala karena adanya masuk di makanan yang kita nggak tahu ada kolnya ternyata di sop yang kita makan di pesta gitu. Ini cerita Mbak Nuni yang membaik kondisi autoimunnya setelah memperbaiki pola makan. Dan pola makan yang dilakukan oleh Mbak Nuni adalah pola makan rendah karbohidrat dan puasa. Yaitu ketofastosis. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagek.com, kue rendah karbo yang enak.